Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya masa ini terus berubah sehingga yang dulunya dilaksanakan secara manual bisa dilaksanakan secara elektronik, termasuk juga sistem dalam pencatatan kependudukan dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang akan mempermudah semua pekerjaan tersebut. Untuk itu kita di saat ini telah hadir Bapak Panggih Ilmiadi Eskom MSI dengan inovasinya Sislab Minduk. Bapak Panggih ini dari Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Panggih. Selamat datang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik Mbak. Baik ya. Tetap beraktivitas walaupun dalam pandemi COVID ya. Iya Mbak, betul Mbak. Nah, saya lihat di sini inovasinya adalah Sislab Minduk. Apa sih Pak Sislab Minduk ini dan apa latar belakang Bapak meluncurkan atau mengidekan inovasi ini? Sislab Minduk itu adalah sebuah inovasi berbasis IT ya. Merupakan sistem informasi pelaporan administrasi kependudukan. Selama ini saya melihat laporan administrasi kependudukan yang disampaikan oleh Disduk Capil Kabupaten Kota ke Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara manual. Hal ini bisa memakan waktu, biaya, dan mungkin terdapat kesalahan-kesalahan. Terus setelah laporan itu sampai ke Disduk Capil Provinsi, laporan itu akan diinput kembali secara manual. Melihat itu, kita berpikir untuk membangun sebuah aplikasi berbasis digital untuk memudahkan penyampaian laporan dari Disduk Capil Kabupaten Kota ke Disduk Capil Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dalam hal penyampaian laporan gitu ya, tentunya dari butuh waktu yang banyak dari kabupaten kota disampaikan ke provinsi gitu ya, maka timbul inovasi Sislab Minduk. Pada saat pertama ini Pak melaksanakan inovasi ini, apa sih kendala-kendala yang dirasakan pada saat inovasi ini berlangsung? Kendala yang pertama ya, laporan yang disampaikan oleh kabupaten kota secara manual itu kan memakan waktu bagi operator kita yang menginput kembali laporan tersebut, gitu kan, itu memakan waktu. Terus terkadang membutuhkan banyak kertas untuk mencetak laporan tersebut, gitu. Jadi kita membuat sistem informasi untuk mempermudah penyampaian laporan Adminduk dari kabupaten kota ke Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di setiap kabupaten kota mereka menginput sendiri laporannya langsung dari kabupaten kota. Jadi kita tinggal di provinsi mengakses dengan mudah gitu ya, tanpa harus menunggu lama gitu ya Pak ya. Karena ada sistem ini. Nah, pada saat pertama ini perlu banyak energi atau banyak usaha nggak sih Pak dalam membuat aplikasi ini? Aplikasi ini kan dibangun tentunya membutuhkan banyak pemikiran, masukan dari berbagai pihak, terutama dari Disduk Capil Kabupaten Kota. Betul. Kita membangun aplikasi, maunya mereka itu apa, gitu kan? Setelah aplikasi terbentuk, maka kita lakukan komunikasi lagi kepada mereka. Oh, ini yang kita bangun. Apakah masih ada kendala atau masih perlu tambahan untuk mengoptimalkan aplikasi tersebut? Gitu. Manfaat yang dirasakan selama ini apa Pak?
Dengan terbangunnya aplikasi ini, penyampaian laporan administrasi kependudukan itu lebih cepat. Betul. Terus pimpinan dapat melihat laporan harian, mingguan, bulanan melalui dashboard yang ada di layar monitor. Begitu. Di samping itu, pimpinan juga dapat mencetak laporan harian bulanan di laporan harianan berupa tabel. Di samping dia bisa melihat dashboard yang ada di layar komputer. Itu. Apa saja sih Pak komponen yang ada di Sislap Minduk itu selain pencatatan kelahiran dan kematian? Selama ini kan Disdukcapil Kabupaten Kota Sumatera Selatan kan menyampaikan laporan harian yang isinya pertama laporan kematian, laporan perekaman, laporan berapa jumlah belangko dan berapa sisa belangko yang dicetak pada hari itu, gitu aja. Itu sebagian kecil yang disampaikan. Yang disampaikan. Kemudian nanti kalau mereka menginput jumlah kematian, jumlah kelahiran langsung di di aplikasi gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan Disdukcapil provinsi bisa langsung mengakses, gitu Pak. Betul, Mbak. Nah, dalam pembangunan aplikasi ini Pak ya, tentunya kadang-kadang banyak trouble gitu Pak ya. Artinya mungkin jaringannya karena kabupaten kota mungkin daerahnya jauh. Kira-kira apa sih kendala yang begitu berarti dirasakan dan bagaimana cara mengatasinya? Selama ini kan kita tidak menghadapi kendala yang begitu berarti dalam pembuatan aplikasi ini kan, karena kita selalu berkomunikasi dengan tim IT Disdukcapil Kabupaten Kota. Betul. Jadi dalam penyampaian laporan setelah aplikasi ini jalan, biasanya kalau IT itu kan kendalanya di jaringan. Betul. Gitu ya. Kalau selain jaringan tidak ada. Tidak ada ya. Walaupun di dalam penggunaannya kabupaten kota tetap mempunyai akses gitu ya, apakah bisa diakses dari misalnya nih saya gitu ya, mau mengakses, kira-kira bisa nggak Pak untuk mengetahui hari ini berapa nih kelahiran di Provinsi Sumatera Selatan? Itu kan berdasarkan laporan dari Disdukcapil Kabupaten Kota yang diinput melalui aplikasi. Pihak luar tidak bisa melihat output dari aplikasi tersebut karena aplikasi ini sistemnya tertutup, yang hanya bisa dilihat oleh Disdukcapil Kabupaten Kota dan pimpinan. Gitu. Jadi tidak sembarang orang ya pemirsa bisa mengakses laporan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Artinya orang-orang yang berkepentingan yang bisa melihat dan juga mempunyai user ya. Dia kayaknya ada user khusus ya Pak ya. Setiap kabupaten berbeda-beda usernya. Jadi adminnya atau administratornya adalah provinsi. Gitu. Nah, dalam pelaksanaannya dari 2019 Pak ya, atau awal 2020. Awal 2020. Ada nggak sih Pak hambatan atau kendala yang dirasakan, atau karena adanya COVID ini pemirsa mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan gitu? Ya, selama ini kan aplikasi itu kan sudah jalan internal ya, tapi belum diimplementasikan di kabupaten kota karena terhambat dengan peristiwa COVID-19 ini kan. Jadi untuk input dari kabupaten kota itu kan butuh pelatihan. Jadi karena kendala tersebut maka pelatihan ditiadakan dan aplikasi itu belum berjalan secara optimal gitu ya. Artinya ada ini nggak Pak? Maksudnya tahun 2021 ini kan sudah mulai new era gitu ya, era baru gitu ya. Artinya apakah sudah ada rencana untuk memberikan pelatihan kepada kabupaten kota supaya sistem ini bisa berjalan sebagaimana mestinya? Sesuai arahan dari pimpinan, aplikasi ini sebisa mungkin tahun 2001 kita akan laksanakan bintek untuk operator kabupaten kota agar aplikasi ini berjalan optimal.
Jadi diharapkan nantinya semua laporan-laporan dalam bentuk kependudukan gitu ya dapat diakses ataupun dapat diinput secara elektronik gitu ya, Pak ya. Mbak. Nah, kesan-kesan selama pelaksanaan inovasi ini, Pak. Pertama sih tidak ada kesan yang mendalam sih, Mbak, karena hambatan-hambatannya sangat kecil. Karena kita selalu berkomunikasi dengan Setiap IT ya, tim IT dari kabupaten kota. Jadi semuanya bisa ditanggulangi dengan baik dan dengan kerjasama yang baik sehingga bisa melaksanakan aplikasi ini untuk menunjang kemudahan ya sistem pelaporan gitu ya. Iya, Mbak. Baik, terakhir nih Pak, pesan-pesan kepada sobat-sobat inovator dan juga kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Silakan Pak. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terlaksananya aplikasi ini, terutama kepada Bapak Gubernur, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, dan kepada rekan-rekan Disduk Capil Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Itu ya, terima kasih atas keberlangsungan inovasi ini. Iya, Mbak. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Panggi Ilmiadi dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Semoga dengan inovasinya ini mempermudah pencatatan baik itu kelahiran, kematian, dan pencatatan kependudukan lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.